Halo semuanya, pernah nggak sih kita ngerasa terpanggil buat ngelakuin sesuatu yang sulit? Sesuatu yang benar-benar di luar zona nyaman kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang luar biasa banget. Iman yang taat. Dan keberanian buat melangkah ke tempat-tempat yang paling menantang. Kita akan lihat semua ini lewat kisah seseorang yang sangat inspiratif. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang jujur, dalam banget. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Apa jangan-jangan kita ini cuma mau melayani di tempat yang gampang dan nyaman aja? Tempat yang aman, yang enak, di mana kita ngerasa diterima. Ini pertanyaan penting yang bakal jadi inti dari bahasan kita. Pertanyaan tadi tuh langsung membawa kita ke bagian pertama. Sebuah panggilan yang seringnya justru ngajak kita keluar dari zona nyaman. Ini soal perang batin loh. Antara keinginan kita buat aman, dan di sisi lain ada panggilan buat masuk ke lingkungan yang penuh tantangan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada tempat yang aman dan nyaman, ibaratnya ladang yang udah siap panen. Gampang. Di sisi lain ada tempat yang sulit dan gelap, wilayah yang paling tertutup. Seringnya kita ngincar yang pertama, tapi panggilan yang sejati itu justru seringnya ke yang kedua. Biar kita makin paham, kita bakal belajar dari teladan seorang Todd Ahren. Kisah hidupnya itu kayak pengingat buat kita semua, bahwa iman yang taat itu bukan soal milih jalan tol yang mulus dan gampang, tapi soal ngikutin panggilan. Kemanapun itu ngarahin kita, sesulit apapun jalannya. Oke, dari sini kita masuk ke pilar yang pertama dari iman semacam ini, ketaatan. Tapi ini bukan sekedar patuh buta ya, ini lebih ke komitmen yang dalam banget sama misi utamanya. Yuk kita bedah lebih jauh. Ketaatan Todd Ahren itu akarnya ada di komitmennya buat menjangkau orang-orang yang belum pernah dengar pesannya, khususnya di dunia Muslim. Buat dia, yang namanya amanat agung atau misi besar itu sifatnya universal, nggak ada pengecualian. Nggak ada tuh yang namanya batasan budaya atau agama yang bisa jadi alasan buat nggak pergi. Dan fondasinya jelas banget dari perintah yang satu ini. Coba perhatiin kata kuncinya di sini, semua bangsa. Ini panggilan yang berlaku buat semua, tanpa batas. Sebuah perintah untuk pergi, bukan cuma diam nunggu di tempat yang udah nyaman. Jadi, intinya, iman yang taat itu ya ini, kesediaan kita buat melangkah, bahkan pas tantangannya kelihatan gede banget, dan hasilnya nggak bisa kita lihat sekarang juga. Ini soal setia sama prosesnya, bukan cuma terobsesi sama hasil akhirnya. Lanjut ya, pilar berikutnya ini keren banget. Karena sebenarnya ini dua konsep yang saling nyambung. Keberanian buat masuk ke budaya baru, dan ketahanan buat tetap tinggal di sana. Dua-duanya ini sama-sama krusial. Todd Ahren bener-bener nekenin soal ini. Pesan Injil itu nggak bisa efektif kalau disampaikan dari jauh, kayak dari Menara Gading gitu. Kita harus ada di sana, hidup bareng mereka, belajar bahasa mereka, dan yang paling penting, nunjukin rasa hormat yang tulus sama budaya mereka. Ini soal bangun hubungan, bukan cuma transfer informasi. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin prinsip tadi. Jadi, segala-galanya itu artinya kita rela ngelepasin kenyamanan kita sendiri supaya bisa ngerti dan nyambung sama orang lain di dunia mereka. Dan setelah berani masuk, PR berikutnya apa? Bertahan. Pelayanan di tempat yang sulit itu udah pasti ada risikonya. Ada penolakan, bahkan penderitaan. Nah, ini nih, mindset shift yang penting. Penderitaan itu bukan sinyal buat berhenti atau tanda kita gagal. Justru sebaliknya, itu adalah bagian dari kesetiaan. Dan ayat ini kayak ngecap stempel di ide tadi. Kesulitan itu bukan hal yang aneh, tapi justru sesuatu yang udah diperkirakan dalam perjalanan iman yang serius. Malah, kesetiaan kita di tengah kesulitan itulah yang jadi kesaksian paling kuat. Sekarang kita sampai di pilar terakhir yang benar-benar ngikat semuanya jadi satu. Iman yang percaya. Ini soal mindahin fokus kita dari yang tadinya ngandelin kemampuan diri sendiri, jadi bersandar sama kekuatan yang jauh lebih besar. Di sini Todd Ahren ngasih batasan yang jelas banget. Tugas kita sebagai manusia itu simple, hadir, kasihi, dan bersaksi. Udah, itu aja. Kita nggak bertanggung jawab sama hasilnya. Karena pekerjaan yang paling besar, yaitu ngubah hati orang, itu bukan ranah kita. Itu murni pekerjaan Roh Kudus. Coba lihat bedanya. Jomplang banget kan? Di satu sisi kita punya kekuatan manusia yang terbatas. Strategi kita, program kita, jagonya kita ngomong. Di sisi lain ada kuasa roh yang gak ada batasnya. Nah, iman yang percaya itu artinya kita bersandar penuh sama yang kedua, bukan yang pertama.
Dan kutipan dari Zakaria ini jadi penutup yang sempurna buat bagian ini. Ini pengingat buat kita, kalau perubahan sejati itu nggak datang dari kekuatan militer, politik, atau hebatnya manusia, tapi murni dari pekerjaan roh Tuhan. Saat kita taat, Tuhan bekerja dengan cara-cara yang kadang di luar nalar kita. Oke, setelah kita ngebahas semua prinsip ini, sekarang fokusnya geser. Ini bukan lagi soal Todd Ahren, tapi ini jadi cermin dan tantangan pribadi buat kita masing-masing. Buat saya, dan buat Anda. Yuk kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Tapi sekarang dengan pemahaman yang baru. Setelah dengar semua ini, apa kita masih mau milih jalan yang gampang? Apa kita bakal terus-terusan cari aman di zona nyaman? Atau jangan-jangan kita siap buat sebuah langkah iman yang beda? Siap buat benar-benar taat dan pergi kemanapun kita dipanggil, nggak peduli sesulit apapun tempat itu? Pada akhirnya, semua pertanyaan tadi mengerucut ke satu jawaban ini. Sebuah pernyataan kesediaan yang simpel tapi dalam banget, yang pernah diucapin sama Nabi Yesaya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi buat Todd Ahren atau orang lain, tapi buat kita. Beranikah kita bilang hal yang sama?